Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustano dari kelas TL301C. Di sini saya akan menjelaskan tentang slide yang saya buat mengenai cloud computing, khususnya IaaS, SaaS, dan PaaS. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu tentang cloud computing. Definisi cloud computing. Cloud computing bisa disebut juga komputasi awan, adalah sebuah konsep pemahaman dalam rangka pembuatan kerangka kerja komputasi secara online lokal atau LAN maupun global internet, di mana terdapat beragam aplikasi maupun data dan media penyimpanan yang dapat diakses dan digunakan secara berbagi, shared service, dan bersamaan simultaneous akses oleh para pengguna yang beragam, mulai dari perseorangan sampai kepada kelas pengguna korporasi atau perusahaan. Selanjutnya, infrastruktur as a service atau bisa disebut juga IaaS. Karakteristik IaaS yaitu sumber daya tersedia sebagai layanan, biaya bervariasi tergantung konsumsi, layanan sangat berskalabil, banyak pengguna di satu perangkat, organisasi tetap memegang kendali penuh atas infrastruktur, dinamis dan fleksibel. Keuntungan IaaS antara lain yaitu 1. Model cloud computing yang paling fleksibel. 2. Mudah untuk mengotomatiskan penyimpanan jaringan, server, dan kekuatan pemrosesan. Yang ketiga, pembelian layanan dapat didasarkan pada konsumsi. 4. Klien memegang kendali penuh atas infrastruktur mereka. Yang kelima, source dapat dibeli sesuai kebutuhan. Kekurangan IaaS. Saat kamu menggunakan model layanan cloud computing IaaS, maka kamu harus mengurus sendiri OS, keamanan, aplikasi, database, dan lain-lain, karena kebanyakan penyedia layanan hanya menyediakan server dan jaringan. Selanjutnya, software as a service atau bisa disebut juga SaaS. Karakteristik SaaS yaitu dikelola dari lokasi pusat, di-host di server jauh, dapat diakses melalui internet, pengguna layanan tidak bertanggung jawab atas pembaruan perangkat keras atau perangkat lunak. Keuntungan SaaS. Pengguna layanan tidak perlu mengkhawatirkan tentang ketersediaan dan reliabilitas aplikasi, karena hal tersebut sudah dijamin oleh pengguna. Pengguna layanan tidak perlu mengkhawatirkan tentang ketersediaan dan reliabilitas aplikasi, karena hal tersebut sudah dijamin oleh penyedia layanan. Pengguna layanan hanya perlu fokus pada data miliknya. Perangkat yang dibutuhkan untuk penggunaan aplikasi hanya gadget yang tersambung internet. Kerugian SaaS. Yang pertama, interoperabilitas. Yang kedua, kurangnya dukungan integrasi dan kustomisasi. 3. Kurangnya kontrol dan keamanan data. 4. Keterbatasan fitur dan performa. Selanjutnya, platform as a service atau disingkat PaaS. Karakteristik PaaS yaitu menyediakan berbagai layanan untuk membantu pengembangan, pengujian, dan penyebaran aplikasi. Dapat diakses oleh banyak pengguna melalui aplikasi pengembangan yang sama, mengintegrasikan layanan web dan basis data. Keuntungan PaaS antara lain yaitu yang pertama, pengembangan dan penyebaran aplikasi yang sederhana dan hemat biaya. 2. Dapat diukur. Yang ketiga, proses develop dapat menyesuaikan aplikasi tanpa kesulitan mempertahankan perangkat lunak. Yang keempat, pengurangan signifikan dalam jumlah pengodaan yang dibutuhkan. Yang 5, migrasi lebih mudah di model hybrid. Kekurangan PaaS. Masalah keamanan. Fitur keamanan yang disediakan oleh penyedia layanan PaaS adalah keamanan platform. Hal tersebut berarti keamanan ditujukan pada platform, bukan keamanan aplikasi kita, sehingga kamu harus tetap memperhitungkan resiko keamanan dari aplikasi kita sendiri. Sekian penjelasan saya, kurang lebihnya segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.